Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali pagi hari ini. Dan pagi ini saya ingin membagikan sesuatu bagi setiap kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawahnya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama, merenungkan bersama-sama bagaimana firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Ya, tidak ada perbedaan di dalam Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan berkata seperti ini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara, di sini Rasul Paulus menggunakan jauh dan dekat. Kamu yang jauh sekarang sudah menjadi dekat. Apa maksud dari kalimat ini? Saudara, dalam perikop yang kita baca ini, mulai dari ayat yang ke-11, Rasul Paulus menjelaskan ada pertentangan antara orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan orang-orang yang bukan Yahudi tapi percaya kepada Yesus. Dalam beberapa kesempatan saya sempat menjelaskan buat kita bahwa orang Yahudi ini punya pride yang sangat-sangat tinggi. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah prioritas, mereka punya hukum Taurat, mereka adalah bangsa pilihan, dan itu membuat mereka sangat bangga dengan jati dirinya. Tidak terkecuali yang sudah percaya kepada Yesus, sehingga mereka merasa bahwa segala adat istiadat yang mereka punya itu harus juga diikuti oleh semua orang bukan Yahudi yang mau percaya kepada Yesus. Nah, seperti kita lihat sekarang pun di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang bukan keturunan Yahudi, namun berusaha atau ingin menjadikan semua tuntutan dan budaya-budaya orang Yahudi sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena kita percaya kepada Yesus. Tapi dalam bagian ini kita akan belajar bersama-sama bahwa Alkitab mengajar kita tidak ada lagi perbedaan di dalam Kristus. Yesus sudah mati bagi setiap kita orang percaya, baik itu orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Kamu yang jauh ini berbicara tentang kita yang bukan orang Yahudi sudah menjadi dekat. Maksudnya kita sudah diperhitungkan sebagai keturunan daripada Abraham. Bukan karena kita memiliki darah Abraham di dalam tubuh kita, tapi karena kita percaya kepada darah Yesus, darah yang sama yang tercurah untuk semua orang yang percaya kepadanya. Nah, di sini kita melihat bahwa Alkitab ini mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lain. Tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi di mana Yesus lahir di sana dan orang-orang di luar Yahudi atau keturunan Abraham. Semua kita sama di hadapan Allah. Kita ditebus dengan darah yang sama. Kita diselamatkan melalui salib yang sama. Makanya di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14, Tuhan berkata begini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 19, ayat yang 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara, perhatikan di sana ya, Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat baik bahwa di dalam salib, di salib Kristus, dia sudah menghancurkan setiap tembok pemisah. Apa tembok pemisah? Ya, itu dia. Hukum-hukum Taurat dan segala peraturan-peraturan budaya orang Yahudi. Saudara, di masa Rasul Paulus menulis surat ini ya, ada ajaran yang berkembang di berbagai jemaat. Pada saat itu jemaat mula-mula di berbagai tempat ya, bahwa oke, kamu percaya Yesus, tapi kamu tetap harus melakukan hukum Taurat. Kamu harus tetap melakukan segala tuntutan hukum Taurat. Sedangkan firman Tuhan menjelaskan buat kita bahwa Kristus sudah menjadi korban yang sempurna untuk semua tuntutan hukum Taurat. Kristus menjadi korban yang sempurna bagi setiap pelanggaran melawan hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa karena Kristus sudah menjadi korban yang sempurna, maka tidak ada lagi keharusan untuk mengikutinya. Kalaupun kita melakukan hukum Taurat, misalnya kita tidak memakan binatang-binatang yang
dikatakan haram di dalam kitab Perjanjian Lama, itu lebih karena kesehatan, bukan karena kita takut kita akan dihukum oleh Allah. Karena kita tahu di dalam Kristus semua tuntutan hukum Taurat itu sudah digenapi. Yesus mati sebagai korban yang sempurna bagi setiap orang percaya. Nah, karena dia sudah mati untuk semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang percaya kepadanya dijadikan manusia yang baru. Apa maksudnya manusia yang baru? Manusia yang bukan lagi dibeda-bedakan melalui atau berdasarkan hukum-hukum yang mereka ikuti atau ketetapan-ketetapan budaya yang mereka ikuti, tapi manusia baru yang hidup di dalam hukum yang Yesus berikan. Nah, di sini kita melihat sedikit lagi lebih jauh bahwa sebelum Yesus ditangkap, dia memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Saudara perhatikan tadi di ayat 15 dikatakan Yesus, ya, Rasul Paulus menggunakan kata membatalkan, tapi sebenarnya lebih tepat Yesus Kristus telah menggenapi setiap tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat berbicara tentang keharusan manusia untuk mendisiplinkan dirinya, ya, yang didorong oleh rasa takut. Namun dalam perjalanannya ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, ada orang bertanya kepadanya, hukum apa yang terutama? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, gitu ya. Dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Namun perintah ini sudah diganti dengan perintah baru. Dalam Yohanes, dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu mengasihi satu sama lain seperti aku mengasihi kamu. Saudara, kita yang adalah manusia-manusia ciptaan yang baru, kita adalah manusia-manusia baru di dalam Kristus. Tuhan mau supaya kita hari ini tidak lagi melihat orang yang ada di sekeliling kita berdasarkan suku mereka, berdasarkan latar belakang mereka, tapi Tuhan mau kita melihat mereka seperti Tuhan melihat kita. Saudara perhatikan, hukum Taurat didorong oleh rasa takut. Hukum yang terutama, ya, sebelum Yesus ditangkap, ketika murid-muridnya bertanya, itu tolak ukurnya diri kita sendiri. Kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Namun perintah baru yang Yesus berikan, kasihilah samamu manusia seperti aku sudah mengasihi kamu, seperti aku mengasihi kamu. Ini sesuatu yang luar biasa, karena ketika kita mengalami kasih Allah, ketika kita mengalami pribadinya yang begitu mengasihi dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, di situ kita harusnya mengerti kasih yang sama yang sudah kita terima itu juga harus kita bagikan kepada yang lain, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, biarlah perenungan kita pagi hari ini membuka pikiran dan hati kita bahwa kita semua satu di dalam Kristus. Kita satu di dalam pengorbanannya. Kita ditebus dengan darah yang sama. Kita diselamatkan melalui salib yang sama. Kita memiliki juru selamat yang sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Karena setiap kita ini hanya diselamatkan oleh anugerah Allah melalui salib Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita terus saling mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kita terus membagikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan kepada orang lain, bahwa Dia Allah yang baik, yang selalu memberikan kesempatan bagi kita, yang selalu menolong kita, yang selalu mengharapkan kita untuk kita bisa bertumbuh dan selalu bertumbuh ke arah Kristus. Biarlah perenungan pagi hari ini menolong setiap kita dan memberkati setiap kita. Besok saya akan melanjutkan dengan satu poin lagi mengenai unity in Christ. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berikan kami pengharapan di dalam Engkau. Kami tahu bahwa Engkau baik bagi kami. Kami diselamatkan dengan darah yang sama, melalui salib yang sama, dan kami memiliki juru selamat yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, Tuhan, yang tidak memandang latar belakang dan suku kami. Engkau mengasihi kami karena memang Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kasih-Mu yang selalu tercurah dalam hati kami. Berkati kami hari ini, di hari yang baru, yang kami semua hidup
menikmati yang baik dari Engkau, dan Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa membagikannya pada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami bersyukur Tuhan, pujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.